Ya, kesimpulannya memang masih ada yang harus ditingkatkan lah, kebersihan yang masih harus ditingkatkan lagi. Instalasinya juga masih banyak yang belum rapi. Ini belum ada pelayanan hotline. Ya, tadi sudah saya instruksikan agar seluruh pelayanan yang ada di sini betul-betul melayani dengan hati ya. Kemudian harus standby dokter dan perawat. Selamat siang sahabat Green Berita dimanapun berada. Saya kembali dengan Regar di sini. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga untuk mengikuti sidak dari Bapak Bupati Samosir, Vandiko Timotius Kultum. Kita akan melihat-lihat sejenak. Selamat ya Pak ya. Anak ketiga. Tulisnya jangan lagi keluar. Menjaga juga tangannya kita tahu artinya dia aja ngomong tulis. Jangan dipandu aja kasih KTP-nya jangan lagi keluar lagi tulis. Ya, kemarin itu saya sarankan seperti itu, jangan lagi keluar lagi. Kita kembali apa ya? Lihat aja membantu kita. Ya. Tertib yang pertama dokter ditempatkan melalui komunikasi di sini. Kemarin itu. Ya, ini satu tahun, 8 bulan di sini, 4 bulan. 4 bulan di sini, 4 bulan di rumah sakit. Khusus. Oh ya. Tahun? Itu 14. Ada saya juga nyusul. Kita pun tahu. Kami dengan informasi berapa? sedikit. Ibu? Saya juga sedikit. Sini berobat pakai KTP udah bisa dilayani kan? Tidak Pak, kalau ini kan rumah sakit belum, karena dia Sebelum ada lagi bisa ditangani. sudah, kalau itu sudah pelayanan tetap, pelayanan diutamakan. Ya, Jangan sampai ditolak Pak. jangan sampai ditolak. Itu sudah kita layani dulu Pak. Ya. Kita tahu identitasnya dan langsung kita layani. Kan layanan prima kan? Iya. Tapi kita daerah pariwisata. Saya kasih. Kalau di sini bukan kita juga. Minimal dia berobat gratis. Siap. Ya. SOP-nya bagaimana SOP-nya? Sini buat apa? Iya. Pasien masuk nanti ada, kita kan nggak screening lagi sekarang. Jadi pasien masuk datang, kita tangani di sini. Setelah itu memang kalau kita perlukan identitas seperti pemeriksaan lab dan yang lainnya, baru kita mintakan ke keluarga. Tapi begitu pasien gawat gitu kan, langsung kita tangani dulu kan Pak, sebelum kita minta identitas lainnya, administrasinya. Jadi kita biasanya akan screening kan ini kan juga rutenya Pak. Biasanya kalau gawat langsung kita arahkan ke satu titik dulu. Jadi yang hijau itu menunggu dulu. Jadi ada triasenya gitu. Ini Pak maksudnya triase. Kalau kayak yang baru datang dengan keadaan maaf exit atau sudah meninggal, itu biasanya langsung kita arahkan ke belakang. Oh, Jadi hitam ada ini ya. jadi ada Yang merah? Ini merah yang gawat darurat. Darurat, kuning. Yang kuning semi. Semi ya. Yang hijau yang biasa menunggu gitu sebenarnya. Gitu ya. Kalau ada pasien di sini, tolong ya. Yang keluar ke pasien kadang kita disuruh menulis ya. Pernyataan. Biar aja keluar ke pasien ini. Seperti ini biasanya. Karena gini, kita aku sudah alami di sini juga ya. Karena keluarga ini kan adik baru dia kan tak steril dia. Dia lebih bagus untuk menjaga kenyamanan ini. Bukan berarti masalah keluarga itu bisa nulis. Tapi untuk kenyamanan kita sendiri, tolong dibuatkan KTP-nya, apanya, tuliskan aja kasus
biar mereka yang bertangani. Tapi menentangani mereka. Ya, karena kemarin aku sampai rindu juga di sini gara-gara itu. Karena keluarga kadang udah datang panik dia. Ini videonya, ya tolonglah. Artinya jangan, kalau bisa kita permudah keluarga pasien itu dapat ya. Mungkin bisa diedukasikan. Ya, komunikasi dengan seperti gini. Standar dokter yang standby di sini berapa orang? 3 orang. 3 orang ya. Oh itu. Pasien baru sih. Terus Bapak. Ini menunggu mobil siapa nih? Menunggu observasi. Oh. Observasi. Di kamar mandi kan? Ya, di kamar mandi. Taruh di dalam situ. Oh gitu. Iya. Jadi pasien yang apa kan kalau tidak bisa buang air kecil pakai itu deh, biarkan keluar. Kan ditaruh di sini. Oh iya Pak, karena oksigen ini. Iya, jangan ditaruh di sini. Kamar itu. Kan kita di mana gitu. Ini ruang ICU sekarang kosong. Ini ruang operasi kita. Nanti teman-teman Kasih juga bisa. ICU bisa Pak. Pasien kosong. ICU kita Pak. Ada. Ada Pak. Jadi selamat dulu ya. Isolasi. Isolasi COVID. Airport. Oh. Ya, ya, ya. Isolasi nanti kita bisa Pak. Ruang linen. Motor sih Pak, di sini Pak. Tarik. Ini dicuci. Saya tes diri rumah mana? Oh itu untuk sterilisasi barang. Bersih. Ini kan harus lewat sini kan karena ada di situ kan. Bukan diratakan pindah ke mana dulu. Ini kan kita, waduh, itu juga begitu loh. Jelek tidak orang. Karena pembangunan kemarin Pak. Lewat situ kan lewat sini. Ini kan kelihatan. Oh. Rumah sakit unggulan Samosir loh. Oh, cuma ini kan. Itu kan tinggal angkat aja. Ini ya. Ya. Ya, 1 menit baru. Ya, itu. Kalau pakai UKS dia tanpa Langsung kan ya. Ya, itu kan harus. Karena kita belum ada. Jadi masih pakai jeda ya. ya ada jeda 1 menit? 1 menit. Karena 30 detik kalau genset itu, tapi genset ke supply dia 30 detik lagi. Nah, genset kan harus naik dulu dia kan apa normal baru over stabil dulu, panel baru apa bongkar ke genset. Belum aktif.
masih proyeknya belum serah terima sama kita, masih dalam proyek kerja. Tahun kan Dari state, belum dari 5. baru bulan 5. Selesai. Ini bulan 6. Baru sebulan. Ada kendala Enggak banyak, belum serah terima sampai sekarang. karena Ya, libur lebaran kemarin orang itu nggak datang lagi. jadi follow up Pak, dan biarkan. Tapi kalau memang belum sampai nyala jangan diterima. Ya, belum nyala. Resiko di kita kan begitu. Di suratnya aja Pak, jangan sampai ini pengadaannya kemarin di siapa itu? Di Kementerian SDM. Itu tinggal menerima ya. Wika Energi kemarin pemantauannya. Dia di follow up ibu itu. Jangan dibiarkan sih jadi. Oh, itu boleh ya. Saya buat ini Mas.
Pak, kami melihat pada hari ini ada kegiatan Bapak melakukan kunjungan mendadak ke RSUD Hadrianus Sinaga. Apakah ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian Bapak sehingga Bapak melakukan kunjungan mendadak ini hari ini, Pak? Ya, kita datang ke rumah sakit untuk mengecek mengenai pelayanan dan juga baik itu dari dokternya dan juga pelayanan dari perawatnya. Itu kita lakukan inspeksi untuk kita mengetahui secara langsung kondisi dan pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Kesimpulan dari kunjungan ini seperti apa, Pak? Ya, kesimpulannya memang masih ada yang harus ditingkatkan lah, melalui misalnya seperti masih kebersihan ya masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian instalasinya juga masih banyak yang belum rapi. Saya tadi minta instruksikan agar dirapikan. Kemudian saya minta juga tadi di sini belum ada pelayanan hotline. Ya, saya minta untuk disiapkan agar ada keluhan dari masyarakat bisa paling tidak diketahui juga cepat ditanggapi dan diketahui langsung oleh Ibu Direktur. Nah, jadi itu masukan dari saya tadi. Baik, tadi kami melihat Bapak juga mengunjungi ruang isolasi. Menurut penglihatan Bapak, apakah ruang isolasi yang sudah ada di rumah sakit ini sudah memadai atau perlu ditambah atau gimana, Pak? Mengingat meningkatnya COVID di kabupaten kita ini, Pak. Ya, tadi kita sudah melihat ruang isolasi, cuman kan karena situasi COVID kita hanya melihat dari luar dan dari CCTV. Ya, kita lihat pelayanannya sudah cukup bagus, hanya memang dari segi ketersediaan bangsal atau bed kita masih kurang. Dan ini sedang direncanakan untuk pembangunan gedung isolasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Presiden. Itu kurang lebih harus ada 20% dari jumlah bed yang ada di rumah sakit ini. Lantai 2. Dan direncanakan dua lantai. Ibu, boleh tahu Bu, yang terbaru berapa posisi COVID kita sekarang, Bu? Baik Pak, update COVID kita per hari ini, walaupun datanya dari semalam, karena setiap data itu ditambah ketika pukul di 16. Saat ini terkonfirmasi aktif ada 56 orang, meninggal 15 orang, sembuh 225 orang, dan secara kumulatif ada 296. Nah, namun data itu bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah adanya pandemi COVID yang melanda dunia, dan inilah data di Kabupaten Samosir, Pak. Pak, ini kan semakin meningkat COVID ini, Pak, di kabupaten kita. Mungkin ada saran atau usulan dari Komisi 1 DPRD Samosir, Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Samosir selalu rapat kerja atau melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan ataupun rumah sakit supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap mengkawal atau melaksanakan tugas-tugasnya terutama di desa-desa, karena kita melihat saat ini terkait COVID ini sangat mengkhawatirkan karena munculnya lagi ada varian baru. Jadi itu sudah kita sarankan, termasuk juga kemarin waktu di LKPJ juga kita sarankan kepada Dinas Rumah Sakit dan Kesehatan supaya melakukan tugas-tugasnya ini di setiap desa, karena di desa termasuk juga penambahan untuk misalnya petugas penguburan apabila ada kena COVID, karena kita kewalahan kadang ketika ada COVID, masyarakat tidak ada yang berani menguburkan. Jadi sudah kita sarankan ke Dinas Kesehatan supaya difasilitasi ada gugus di desa yang bertugas untuk melakukan pemakaman itu. Terima kasih, Pak. Ya, dengan kondisi terakhir ini apa menurut Bapak perlu nggak dilakukan penyekatan di kabupaten kita ini, Pak? Iya, sangat perlu. Karena udah kita sarankan itu melalui Dinas Kesehatan, itu perlu dijaga, pintu-pintu gerbang juga udah harus kita lakukan, termasuk juga tadi ya, seperti yang disampaikan Wadi, bila penting di pintu-pintu masuk bila perlu dilakukan rapid test di situ. Ketika ada yang mencurigakan, kita rapid aja di situ, karena kita juga mengkhawatirkan apabila sempat nanti Samosir ini penyebarannya, kita kewalahan kita.
Karena rumah sakit kita satu, termasuk juga dengan anggaran kita yang sangat kecil, kita nanti bisa repot untuk mengalokasikan anggarannya ke sini. Itu sebenarnya udah kita sarankan itu ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, supaya itu dilakukan pensekatan seperti yang kemarin lagi. Ada 5 pintu gerbang masuk ke Samosir ini. Ya. Pesan terakhir untuk terhadap rumah sakit ini apa, Pak? Ya, tadi sudah saya instruksikan agar seluruh pelayanan yang ada di sini betul-betul melayani dengan hati ya. Kemudian harus standby dokter dan perawat karena ini merupakan daerah pariwisata dan rumah sakit unggulan dan andalan di Samosir. Saya minta kepada seluruh dokter dan juga perawat untuk betul-betul melakukan pelayanan dengan prima ya, dan saya juga tadi instruksikan agar tidak ada pasien yang ditolak. Apapun ceritanya, pasien tidak boleh ditolak, apalagi dari Samosir. Dan kemudian saya juga meminta tadi harus ada hotline. Jadi agar kita tahu apa menjadi keluhan kan. Jadi kalau ada keluhan tentang masyarakat, ada wadahnya untuk melaporkan. Jadi dari rumah sakit pun bisa segera melakukan respon yang cepat. Dan itu saya minta tadi harus betul-betul dipantau oleh direktur rumah sakit langsung. Ya, jadi baik, mungkin itu saya harap rumah sakit kita betul-betul dapat melayani dengan sebaik-baiknya.